Saudara yang terkasih, hari ini kita mengawali penghayatan akan jalan kemenangan Kristus melalui ibadah Rabu Abu dengan tema Pertobatan Awal Menuju Kemenangan Kristus. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memasuki peribadatan ini. Marilah kita awali ibadah Rabu Abu ini di dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya dan yang setia kepada umatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Umat terkasih, tentu kita menyadari bahwa abu di dahi bukan polesan atau hiasan, melainkan sebuah tanda bahwa kita sedang membuka diri tentang sebuah kesadaran bahwa kita ialah debu dan kelak kembali kepada debu. Kita rindu untuk hidup dalam kerendahan, sebab dalam kerendahan itulah kita bersama diperkenankan menggapai kemenangan hidup bersama Kristus. Jemaat terkasih, mari kita bersatu dalam doa pengakuan dosa. Dalam kerapuhan kami datang kepadamu, mengucap syukur akan segala anugerah-Mu, hingga kami diperkenankan bersujud di hadirat-Mu. Maka dalam segala kerendahan hati kami memohon belas kasih ilahi. Kristus tuntunlah kami, supaya mampu mengubah kehidupan yang lama kepada hidup yang diperbaharui. Dalam kemurahan Kristus kami berdoa. Amin.
bagi setiap orang yang sungguh mengaku dosanya dan bersedia untuk dibaharui Tuhan. Terimalah berita anugerah yang diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-51, ayatnya yang ke-8, yang berbunyi demikian. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajaranmu indah, kita mulai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus dari akan datang, Kau menilai yang sesat untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini secara online untuk mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah Rabu-Rabu ini. Tuhan, berkatilah kami, berikanlah kami hikmat pada malam hari ini, sore hari ini, agar apa yang kami dengar, apa yang kami hayati pada saat ini dapat menjadi perubahan bagi kami untuk selalu memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari Yoel pasalnya yang kedua. Ayatnya yang pertama hingga kedua, dilanjut ayat 12 hingga 17. Yoel pasal yang kedua, ayatnya yang pertama hingga kedua, dilanjut ayat 12 hingga 17. Tiuplah sangkakala di Sion, dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak yang kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Dilanjut ayatnya yang ke-12 hingga 17. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya lah berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya,
dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mezbah dan berkata, "Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka?" Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, bagi anak domba Allah di tempat yang maha tinggi. Terpujilah namanya. Refleksi kita pada sore hari ini berjudul Pertobatan Awal Menuju Jalan Kemenangan Kristus. Umat terkasih, hari ini seluruh gereja di seluruh dunia tengah merayakan Rabu Abu, di mana kita menorehkan abu sebagai simbol pertobatan. Tertorehnya abu di dahi tentu bukan untuk pamer, melainkan untuk menemukan keindahan anugerah Allah di dalam kerapuhan kita. Ya, bukankah abu di dahi kita menjadi penanda akan kerapuhan manusia yang mudah jatuh dalam dosa, namun sekaligus menjadi tanda anugerah dan pertobatan. Dalam kerapuhan dan anugerah Allah inilah kita diajak masuk dalam sebuah retret agung di sepanjang masa Prapaskah ini dengan menguatkan komitmen pertobatan kita. Maka mari kita mengawalinya dengan mencari pandu retret agung kita dengan melalui terang firman Tuhan. Umat terkasih, kitab Yoel memberikan catatan tentang sebuah keadaan bangsa yang terpuruk. Bangsa itu mengalami kekeringan berpanjangan, serbuan belalang yang hebat, dan serangan musuh yang lebih kuat. Sudah jatuh tertimpa tangga, kejatuhan benda dari atas dan ditertawakan pula. Itulah ungkapan yang cocok untuk menggambarkan keadaan mereka. Menariknya, kitab Yoel tidak menyebutkan apa dosa mereka dan siapa yang menyebabkannya. Sang nabi juga tidak menyebutkan identitas bangsa itu, sekalipun yang dimaksud adalah umat Allah sendiri. Hal ini mengajarkan pada kita agar kita tidak mudah menyalahkan orang lain dan memandang dosa serta akibatnya adalah tanggung jawab untuk sebagian orang saja, melainkan menjadi tanggung jawab semua orang dalam sebuah komunitas atau sebuah bangsa. Oleh sebab itu, sang nabi mengingatkan agar umat bersehati memohon belas kasih Allah agar terjadi pemulihan secara menyeluruh, agar pemahaman itu terjadi. Sang nabi menasihatkan kepada para pendengarnya, untuk mendapatkan pemulihan hanya perlu pertobatan dengan cara berpuasa, meratap, dan penyesalan dan dengan hati yang tulus. Niscaya umat merasakan belas kasih Tuhan dan berlimpahnya rahmat Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita selalu diperhadapkan dengan hal-hal yang kontras antara nilai-nilai dunia dan nilai-nilai kerajaan Allah. Seperti para pemuka agama di perempatan-perempatan jalan kala itu. Tak jarang kita memamerkan hal-hal rohani dengan dalih kemuliaan ilahi. Bahkan bukan tidak mungkin di era digital dan serba online ini, seperti sekarang ini kita tergoda untuk melakukan kegiatan monetisasi di tengah-tengah kegiatan rohani. Kita bisa saja menggunakan media sosial seperti YouTube dan sebagainya sebagai media ibadah online. Namun sekaligus kita memanfaatkan menjadi mesin uang. Kita berharap dan berdoa jika konten kita booming
kita pun dapat memberi persembahan bagi gereja. Gereja dan yayasan Kristen kerap dengan mudah menggunakan nama orang-orang tertentu menjadi nama ruang atau gedungnya sebagai bentuk penghargaan. Tidak soal akan hal itu, namun bila hanya dilandasi sebagai penghargaan karena seseorang sebagai penyumbang terbesar, maka tanpa sadar sejatinya gereja telah melukai orang-orang yang juga telah berpartisipasi, meski hanya dengan satu buah batu bata guna pembangunan gedung gereja. Sekalipun ada begitu banyak kekayaan dan juga jabatan yang ada pada kita, pada akhirnya semua akan sirna, seperti debu-debu yang tertoreh di dahi kita, yang juga menjadi simbol kerapuhan. Namun kita bersyukur sebab dalam kerapuhan, kita diberi kesempatan untuk melakukan retret agung Allah. Kita membuka diri, kita tidak lagi menyembunyikan ketidaksempurnaan kita. Kita mengalami pembaruan, pemulihan, dan kebangkitan secara pribadi, dan juga bersama komunitas umat Allah. Tatkala kita melakukan disiplin ragawi melalui puasa maupun berpantang, kita bersyukur karena hal itu bukan membantu kita untuk diet, melainkan menyapih kita dari rupa-rupa ketergantungan dan kemelekatan dunia. Kita juga diajar bagaimana berhadapan dengan pandemi yang belum usai, supaya hati kita tetap tergugah untuk terus berjuang di tengah kemiskinan, kebodohan, penderitaan, ketidakadilan, peperangan, dan sebagainya. Martin Luther pernah bertutur, diperlukan banyak sekali petunjuk tentang pertobatan, dosa, rahmat, dan pembenaran dalam setiap peribadatan kita. Namun semuanya bisa dilakukan hanya karena kita diajar oleh Roh Agung, Roh Tuhan sendiri kepada kita. Kapankah kita memulainya? Sekarang. Selagi Tuhan berkenan, mari kita menuju kemenangan Kristus. Jangan tunda. Kerjakan sekarang selagi Allah menjadikan kita duta-duta Kristus. Amin. Tuhan, pada Rabu-Rabu ini, berkatilah pertobatan kami, terimalah pembaruan kami, agar kami selalu baru tiap hari, selalu menghayati kehadiran-Mu, selalu menghayati apa pergumulan kami, puasa-puasa kami sehingga tidak menjadi secara percuma. Saat ini kami berdoa juga untuk jemaat kami yang sakit ya Tuhan. Berikanlah mereka kesembuhan, tahirkanlah mereka. Terlebih hamba-Mu Pendeta Betaria dan suaminya yang sedang menderita sakit ya Tuhan. Engkau jamah mereka, Engkau lingkupi kasih karunia-Mu agar kesembuhan hadir di tengah-tengah mereka. Dan jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang sedang membutuhkan pertolongan dari Engkau. Berkatilah juga Wolari ya Tuhan sebagai tempat kami berdiam dan juga pelayan ya Tuhan. Berkatilah tempat kami ini agar Engkau selalu kondusifkan, Engkau selalu jaga kedamaian di antara kami dan sesama kami. Terlebih pandemi yang masih melanda di negara kami ini ya Tuhan, di bangsa kami ini. Semoga Engkau beri kekuatan untuk setiap umat-umat-Mu, setiap anak-anak-Mu agar mampu melaluinya. Kami juga tak lupa berdoa untuk dunia ini yang sedang diguncang untuk peperangan ya Tuhan. Berikanlah kedamaian ya Tuhan, karena kami yakin Engkau pasti akan memberikan sesuatu yang baik, sesuatu yang damai, sesuatu yang memberikan kesejahteraan bagi anak-anak-Mu di luar sana. Hanya ini ya Tuhan doa kami, semoga dapat berkenan di hadirat-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat terkasih, tibalah saatnya bagi kita dan saudara kita untuk ikut melakukan penurunan abu secara mandiri. Mari kita menorehkan abu di dahi kita
sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan belas kasih Allah. Saudara dapat menorehkan abu secara mandiri atau diwakilkan dengan kepala keluarga secara bergantian untuk menorehkan abu di dahi dengan tanda salib sebagai tanda pertobatan kita secara pribadi. Hanya debulah aku di alas kakimu Tuhan. Hauskah titik kamu sabda penuh ampun. Tak layak aku menatap wajahmu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku. Segunung sesal ini kunjuk padamu. Tak layak aku menatap wajahmu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Marilah kita membawa ungkapan syukur kita melalui persembahan kita. Saudara dapat menyerahkan persembahan melalui penatua wilayah atau dengan melakukan transfer ke rekening Bank Jateng dengan nomor 31290555595 atas nama GKI Wuleri Pelelen. Mari kita beri yang terbaik baginya. Umat terkasih, memang tidak mudah hidup dalam pertobatan. Dibutuhkan kesungguhan, perjuangan doa, rahmat Allah dalam setiap karya dan ritual. Namun percayalah bersama Roh Agung, Roh Tuhan sendiri, niscaya kita dimampukannya. Maka mulailah segera, sekarang, selagi Tuhan berkenan, menjadi titik awal untuk melakukan pertobatan menuju kemenangan Kristus. Ku bangkit dari abu, dari kegagalanku. Ku
arahkanlah hidupku, buka akal budiku, hidup benar ya Tuhan, ini kerinduanku. Ku bangkit dari abu, pemulihan datanglah. Walau gelap kan tiba dan hujan pun turunlah, ku kan tetap bertumbuh, membarui dunia. Ini tekadku Tuhan, ini persembahanku. Syukur kepada Bapa yang ciptakan semesta. Syukur kepada Putra yang selamatkan umatnya. Syukur pada Roh Kudus, Sang Pembaru dunia. Ini persembahanku, pujianku bagimu. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati dan jiwamu kepada Allah yang berlimpah rahmat dan kasih setia. Tuturkanlah dan saksikan cinta Kristus pada dunia. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberi kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera. Hosiana, 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 amin, amin, amin.